Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang masalah kunut, terutama pada saat berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ini ada salah seorang teman saya bertanya, sampai sekarang ini masih saja terdapat orang-orang yang ketika berdoa di dalam kunut ini membalikkan kedua telapak tangannya. Kan pada umumnya kan kalau berdoa kan pasti telapak tangannya yang di atas. Nah, ini ada beberapa orang, entah itu imam ataupun siapalah, yang ketika berdoa dalam kunut ini membalikkan kedua telapak tangannya. Jadi terbalik, intinya begitu. Nah, ini pertanyaan teman saya. Dia bertanya apakah hal seperti itu dibenarkan atau tidak. Kemudian saya pun mencoba mencari jawaban, dan alhamdulillah saya menemukannya di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga kitab I'anatul Talibin. Kalau di I'anatul Talibin saya pakai I'anatul Talibin ya. I'anatul Talibin juz 1 halaman 158 sampai 159. Ini bagi teman-teman yang punya kitabnya bisa dibuka. Ini cetakan Haramain yang saya pakai. Baik, sebelum membahas tentang masalah dibenarkan atau tidaknya berdoa pada kunut dengan cara membalikkan kedua telapak tangan, ini terlebih dahulu akan saya ulas sedikit terkait waktu kapan kita disunahkan untuk melakukan kunut. Ini karena penting juga ya, supaya kita tahu kapan saja kita disunahkan untuk melakukan kunut. Saya ambil keterangannya dari Fathul Mu'in, biar simple, biar ringkas. Wa sunnah kunutun bi subhin ay fi tidali rakaatihi ats-tsaniyah ba'da dzikri ratib ila akhirih. Jadi yang pertama kita disunahkan untuk melakukan kunut itu pada salat subuh di rakaat kedua setelah i'tidal. Jadi jelas ya, ini yang biasa kita lakukan sehari-hari. Setelah i'tidal pada rakaat yang kedua di salat subuh, ini kita disunahkan untuk berkunut. Dan yang kedua, wa'tidali akhiri witri nisfin akhirin min ramadhana. Jadi kesunahan yang kedua melakukan kunut itu pada i'tidalnya witir yang terakhir di pertengahan yang kedua di bulan Ramadan, atau pertengahan terakhir di bulan Ramadan. Jadi tanggal 16 Ramadan ke atas ya, 16, 17 sampai akhir. Kemudian di witir yang terakhirnya, jadi kalau witir misalkan mau 3 rakaat ya berarti di rakaat terakhirnya ini melakukan kunut. Ya seperti yang biasa diamalkan lah begitu. Kemudian yang ketiga, wabisa iri maktubatin linazilatin. Kemudian yang ketiga adalah kunut nazilah yang dilakukan setelah sholat maktubah. Jadi maktubah ya zuhur, maghrib, asar, subuh, isya. Itu ya. Jadi ketika ada satu bencana, satu musibah yang melanda kaum muslimin, kayak sekarang misalkan terjadi corona ya, jadi supaya penyakit ini segera diangkat oleh Allah, supaya tidak menyebar luas lagi, kemudian kita berdoa di dalam kunut. Nah, ini kunut yang kita berdoa untuk menghilangkan corona, ini disebut sebagai kunut nazilah dan bisa dilakukan di setiap sholat maktubah. Bisa di sholat duhur, bisa di sholat maghrib, bisa di sholat isya, dan seterusnya seperti itu. Tuh, itu jelas ya. Jadi gambaran singkat dulu untuk masalah kunut. Sekarang kita beralih pada masalah mengangkat kedua tangan. Masih di dalam Fathul Mu'innya dulu. Di dalam Fathul Mu'innya disebutkan rofi'an yadaihi. Jadi dalam posisi kunut ini memang kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya, hadwa mangkibaihi. Jadi memang sejajar dengan pundak kita ya. Walau halasana. Jadi walaupun apa yang kita baca ini berupa pujian ataupun sana, bukan berupa doa. Jadi kan kalau kita berbicara tentang kunut, buat gampangnya ini kita ambil contoh kunut subuh ya. Dalam kunut subuh ini kan ada beberapa kategori ya, ada beberapa macam konteks. Jadi kan karena yang dicontohkan itu adalah kunut subuh, biasanya kan lafadz yang dipakai oleh orang-orang pada umumnya kan menggunakan sigot kalimat seperti ini ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, dan sampai terakhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wasallam itu ya. Nah, dalam teks atau redaksi kunut tersebut ini ada 3 kategori. Yang pertama untuk Allahumma hdina fiman hadait sampai waqina birahmatika syarra ma qadait. Nah, ini berupa doa. Kemudian setelah itu fa innaka taqdi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini berupa sana. Setelah itu dilanjut
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, ini berupa sholawat. Nah, dalam ketiga-tiganya segmen tersebut, segmen yang ada pada kunut, ini tetap kita disunahkan untuk mengangkat doa senajan atau walaupun di tengah-tengahnya ini berupa sana, berupa pujian. Jadi kesunahan mengangkat tangan ini mutlak dari awal sampai akhir kunut, bukan hanya memilih pada bagian doa saja. Jadi bukan berarti ketika pas waktu waki Nabi Rahmatika Syaroma Qodoi selesai kemudian tangannya turun, enggak. Tetap kita masih disunahkan untuk mengangkat tangan, walaupun setelah itu yang dibaca adalah pujian, fa inna katak di walayuk doa alaik wa innahu la yazuluman walaid, dan seterusnya seperti itu. Itu walaupun berupa doa, walaupun berupa sana ataupun pujian, ini kesunahan untuk mengangkat tangan ini masih berlaku untuk kita. Jadi intinya seperti itu ya. Saya ringkas, untuk kesunahan mengangkat kedua tangan pada sholat, pada kunut ini dari awal sampai akhir, tidak memilih di bagian doa saja. Nah, setelah itu kalau sudah paham, kita langsung masuk ke titik permasalahannya, yaitu bagaimana dengan posisi kedua tangan yang kita angkat. Apakah posisinya seperti halnya pada doa seperti umumnya, atau seperti yang terjadi yang biasa dilakukan, artinya ya kedua telapak tangannya itu ke atas, kemudian ya dohir telapak tangannya itu yang di bawah, atau yang dibalik seperti dalam permasalahan. Jadi kebalik ya, jadi telapak tangannya ini di bawah, kemudian untuk dohirnya, untuk bagian luarnya ini yang di atas. Nah, masuk ke dalam pembahasan itu, saya akan membahas tentang saya akan menjawabnya dengan takbir seperti ini. Ini masih dalam kitab Fathul Mu'innya ya, saya belum membahas tentang keterangan yang ada dalam I'anatul Talibin ya. Wa haitsu da'a li tahsili syai'in kadaf ibala'in anhu fi baqiyati umrihi ja'ala batna kafaihi ila sama'i aw li raf ibala'in wa qabihi ja'ala dhuhrahuma ilaiha. Jadi ketika seseorang ini melakukan doa atau berdoa meminta kepada Allah untuk dijauhkan atau ya dijauhkan dari musibah yang akan menimpa di masa depan, artinya kan kita nggak tahu kan di masa depan akan terjadi seperti apa, atau di masa-masa yang akan datang yang akan kita hadapi ini kan akan terjadi seperti apa, kita nggak tahu. Nah, kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal semacam itu yang tidak kita inginkan, musibah-musibah yang kita tidak tahu. Maka dalam berdoa seperti itu, untuk kedua tangannya ini diangkat dengan posisi kedua telapak tangan di atas, dan juga untuk dohri kafai atau di bagian luar kedua telapak tangan ini yang di bawah. Jadi berdoa seperti halnya pada umumnya. Jadi nggak ada yang aneh, doa yang biasalah. Kalau doa teman-teman bagaimana ya, seperti itulah doa. Itu apabila yang diminta adalah supaya dijauhkan dari belai atau dari musibah yang kemungkinan bisa menimpa di masa depan atau di waktu yang akan dihadapi. Sebaliknya, aulirof ibalain wa qabihi ja'ala dhuhrahuma ilaiha. Nah, ketika berdoanya ini untuk supaya diangkat musibah tersebut dari musibah-musibah yang sudah menimpa, artinya seseorang yang berdoa ini sudah tertimpa musibah kemudian meminta kepada Allah agar musibah yang selama ini dialaminya ini diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, maka doanya dengan posisi tangannya yang terbalik, artinya kedua telapak tangannya ini yang di bawah, kemudian untuk bagian luar telapak tangan ini yang di atas. Jadi untuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya sebutkan, yaitu membalikkan kedua telapak tangan pada waktu kunut, pada waktu doa kunut, ini saya simpulkan atau saya tegaskan, kondisi seperti itu diperbolehkan, tapi dengan catatan ya, awas, ini perlu diperhatikan, adanya catatannya adalah apabila memang doa yang diminta ini agar terhindar dari musibah, dari belai yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, karena kita nggak tahu kan musibah-musibah apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang, kemudian kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari musibah-musibah yang nanti akan Allah turunkan. Nah, maka posisi berdoanya dengan mengangkat kedua tangan secara normal, artinya secara umum. Ya berarti kedua telapak tangannya yang di atas. Kemudian apabila doa yang kedua ya, apabila doanya ini meminta agar
musibahnya diangkat, tadi musibahnya ini sudah menimpa manusia, sudah menimpa kita, kemudian kita meminta kepada Allah agar cepat-cepat diangkat, seperti corona ya, mungkin seperti corona kan sudah artinya sudah terrealisasikan, sekarang itu sudah ada begitu, makanya kita berdoa agar diangkat. Nah ini kalau kondisinya memang musibahnya sudah ada, kemudian kita meminta agar dihilangkan, maka cara berdoanya itu dengan cara membalikan posisi kedua telapak tangan. Jadi yang semula ini kedua telapak tangan ini di atas, ini dibalikan jadi di bawah, seperti itu. Jadi pertanyaan teman saya pada posisi membalikkan kedua telapak tangan ini diperbolehkan dengan catatan tadi doa meminta agar Allah mengangkat musibah yang sudah menimpa kaum muslimin ataupun mengangkat musibah yang sedang dialami oleh kita. Intinya begitu. Ya, kalau masih ada yang belum jelas bisa dipertanyakan di kolom komentar ya, tapi semoga saja sudah bisa dipahami. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Karena ini waktunya sudah malam, hampir setengah 12, saya juga sedikit ngantuk. Saya akhiri saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.